Shalom, Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini dan menyembah Dia melalui pujian. Betapa besar kasih anugerah-Mu. Betapa besar kasih anugerah-Mu. Telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tiada berbatas, tanpa berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 8. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf adalah putra ke-11 Yakub yang sangat dicintai oleh ayahnya. Saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak karena cemburu dan marah. Namun atas perkenan Tuhan, Allah mengikuti Yusuf sehingga ia dipromosikan menjadi orang terpenting kedua setelah Firaun di Mesir. Posisi ini secara ajaib menyelamatkan keluarganya sendiri dari kelaparan. Karena alasan yang sama, ke-12 putra Yakub pindah ke Mesir dan beranak cucu. Mereka mulai berkembang karena jumlah mereka meningkat secara luar biasa. Dan seiring generasi berlalu, Firaun segera melupakan bagaimana Yusuf menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Merasa terancam oleh kaum minoritas yang berkembang ini, yaitu bangsa Israel. Maka Firaun dengan kejam dan sangat kejam memperbudak orang Israel dan memutuskan bahwa setiap anak laki-laki Israel yang baru lahir dibuang ke sungai Nil. Di tengah kengerian ini, sungai itu menjadi sarana penyelamatan seorang bayi Israel yang bernama Musa. Putri Firaun menemukan Musa mengambang di kerajaan di antara alang-alang dan mengangkatnya menjadi anak dan hidup di istana Mesir. Allah mendengar teriakan umatnya dan memanggil Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Ia meyakinkan Musa di tengah banyak ketakutan bahwa Aku adalah Aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang tidak hanya akan menyelamatkan umatnya, tetapi memberkati mereka ke tanah perjanjian yang baru. Perikop hari ini menyoroti kegelapan hati manusia, yaitu perlakuan keji dari Firaun terhadap bangsa Israel. Ini adalah penyimpangan dari otoritas dan kepemimpinan yang sah yang dipercayakan kepada Firaun. Pemerintahan Allah yang penuh dengan kasih disandingkan dengan kekerasan jahat dari Firaun. Saudaraku, kita terus hidup di dunia dengan kepemimpinan yang korup, penggunaan kekuasaan yang sesat. Namun kita melihat bahwa semua otoritas duniawi tunduk pada otoritas Allah. Terlepas dari kegelapan hati manusia, Allah turut campur tangan saat Dia mendengar doa-doa umatnya. Dan Tuhan membangkitkan pemimpin lain
yang akan mendengarkan suaranya dan membebaskan umatnya. Di mana kita saat melihat penyalahgunaan kekuasaan yang sesat hari ini? Inilah yang menjadi refleksi kita pagi hari ini Bapak Ibu. Allah memanggil saya dan saudara-saudara untuk bersyafaat dan berdoa bagi otoritas duniawi karena Allah berdaulat atas mereka. Doa-doa saya, doa-doa saudara itu mencerminkan keyakinan kita pada kuasa dan otoritas tertinggi Allah. Pertanyaannya, pemimpin mana yang akan kita doakan sesuai dengan tuntunannya pagi hari ini? Bagaimana Allah dapat memperlengkapi kita dengan suaranya sehingga dapat memimpin dengan cara yang konsisten sesuai dengan belas kasih dan keadilannya. Saya percaya bahwa kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang Allah percayakan. Pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin dalam pekerjaan kita, pemimpin dalam pelayanan kita. Maukah kita memberikan diri untuk diperlengkapi oleh Allah sehingga kita memimpin dengan cara yang konsisten sesuai dengan belas kasih dan keadilannya. Kita belajar hari ini Firaun adalah contoh pemimpin yang menerapkan model menjadi pemimpin yang modelnya manajer, bukan pemimpin yang secara spiritual. Dan Firaun selalu berpikir tentang dirinya dalam kepemimpinannya. Semua yang bisa dia peralat maka dia peralat. Dia merasa bahwa Israel dan kerajaannya adalah miliknya yang harus dia pertahankan. Sehingga dia memperalat orang Israel untuk kepentingannya dan memperlakukan mereka dengan sangat keras atau kejam. Ini satu kengerian bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan orang Israel ketika itu. Karena Tuhan sendiri berkata kepada Musa bahwa mereka orang Israel ditindas dengan sangat kejam. Ketika Tuhan mempercayakan saya dan saudara-saudara untuk memimpin, maka itulah satu anugerah, dan siapapun yang kita pimpin sepenuhnya adalah milik Tuhan dan tidak pernah menjadi milik kita. Maka ketika kita memimpin, takutlah akan Tuhan secara sungguh-sungguh, karena mereka yang dipimpin adalah milik Tuhan. Dan satu waktu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan kepada miliknya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa seluruh umat manusia, pencipta langit dan bumi, pemelihara alam semesta, kami berdoa dan bersehati atas pemerintah di kota Merauke maupun di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong mereka agar perdamaian bisa ditegakkan di tengah-tengah kota ini, kabupaten, provinsi, dan di seluruh Indonesia. Dan mereka para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah kami, mereka berdiri di atas keadilan, kesetiaan dan kebenaran melalui Kristus Yesus yang telah ditinggikan di kayu salib, yang berdaulat memerintah atas bumi ini, termasuk memegang kendali atas setiap pemerintahan dari bangsa dan daerah ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.